sekalian, kenapa juga kita harus bahagia? Karena apa? Kita di samping kita bertemu dengan Syekh Mursyid yang selalu membahagiakan, kita juga diberi alat bahagia nih, itu dengan zikir. Zikir yang kita jalankan, yang kita amalkan, itu salah satu alat untuk kebahagiaan. Makanya kalau kita belum bahagia dengan zikirnya, nah ini harus terus zikirnya diperbanyak. Kalau bahagia banyak duit, wajar bahagia. Kalau bahagia ada di tempat wisata misalnya, wajar. Tapi itu kan semua akan bahagianya sesaat. Nah, bahagia itu kira-kira tidak karena apa-apa. Jadi nggak ada alasan, bahagia saja gitu. Ya dengan zikirnya itu. Jadi bahagia yang tanpa alasan. Kalau sering dikatakan oleh para sahabat itu, betah jasad, ngeunah nyawa, bunga rasa gitu. Jadi jasad itu betah kalau dibawa ibadah, dibawa amalia. Ketika kita zikir, kalau sudah berzikir tuh mandegu, senang sih. Jadi kalau mau sayyiduna itu abot gitu, pengennya terus la ilaha, karena sudah nikmat gitu. Jadi betah saja jasad nih, dibawa ibadah, dibawa zikir, dibawa khotaman, dibawa manakiban, dibawa kebaikan gitu. Nah kemudian ngeunah nyawa, ngeunah itu bahasa Sunda. Ngeunah itu enakan gitu ya. Jadi tenang, tentrem nyawa nih, hati adem, dibawa ibadah atau dibawa kebaikan. Terus bunga rasa, yaitu puncaknya itu rasa tuh bahagia. Makanya sering banget sahabat di sini senang, di sana senang. Itu karena ada rasanya bunga gitu. Betah jasad, ngeunah nyawa, bunga rasa. Itu puncaknya zikir. Itu kita kenapa harus bahagia. Kemudian banyak juga yang harus membahagiakan kita. Dengan zikir, dengan kita ketemu pengarsa Abah, kemudian diberi alat bahagia, kita sudah tidak memikirkan lagi tentang kematian. Ya, ini dengan bulan Jumadi Saniyah itu ada huruf jim yang pertama. Di situ ja'a, datang. Pengarsa Abah mengutip 2 ayat tentang ajal, kemudian 2 ayat lagi tentang kembali kepada Allah, yang takut tapi datang kepada Allah dengan hati yang suci. Kita ambil 2 ayat tentang ajalnya saja. Jadi ketika ajal itu datang, yang tidak pernah tahu ya, kapan datangnya gitu. Bisa malam ini, bisa besok, bisa kapan saja. Kita sudah tidak takut. Ini harus bahagia ini. Karena apa? Karena oleh guru kita, oleh pengarsa Abah, ruh kita ini sudah diantar kembali kepada pemiliknya. Bahkan kita sudah menjual diri, sudah dibeli oleh Allah di surat At-Taubah ayat 111 itu. Nah di situ kita harus bahagia. Orang lain sementara mikiri nanti bagaimana gitu, kematiannya, masih memikirkan bagaimana selamat atau tidak. Nah kita mah sudah harus yakin kita
tidak akan mati lagi, tidak akan bertemu dengan mati. Kita sudah dihidupkan dan abadi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah melangkah empat langkah kita ini. 4 langkah di surat Al-Baqarah ayat 28. Pertama kita mati gitu ya. Wa kuntum amwatan, padahal kita mati. Langkah kedua fa'ahyakum, kita dihidupkan, ya, ditiup ruh kita di dalam jasad waktu di alam rahim itu. Wa nafahtu fihi miruhi, aku tiupkan ruh dariku, ciptaanku. Nah, dihidupkan. Sumayumitukum, ya, terus dimatikan lagi. Nah, kata pengusaha Abah, kita ini di rumah itu ada kamar tidur. Nah, itu tuh adalah kamar mati. Karena kata Nabi, tidur itu adalah saudaranya mati. Banyak tidur, banyak mati. Tidur melulu, ya mati melulu. Tidur tidak bangun, ya berarti kan mati. Jangankan kata pengersa apa, rezeki datang. Kalau kita tidur, rezeki ada aja bisa dicolong. Makanya pengersa Abah menyuruh kepada muridnya, kepada kita, harus riadoh melek gitu. Jadi dikurangi tidur itu. Diperintahkan kita sudah diperintahkan hak untuk mengamalkan riadoh melek di malam Senin dan di malam Kamis. Silahkan. Nah, riadoh terberat itu. Dulu Abah Syekh Tolha punya murid 9 begitu. Riadoh yang lainnya sudah semuanya tamat lah, keilmuannya apanya, tinggal dites riadoh melek, kasih bantal semuanya yang 9 orang itu. Yang lain normal kata Abah tuh, kasih bantal ya pakai tidur. Kalau Abah sepuh tidak normal, dikasih bantal tuh di suhun, di sini di kepala. Kemudian duduknya beliau di dekat pintunya Syekh Tolha kalau keluar masuk gitu. Ya lulus. Yang lain mah pada tidur, dia mah bantal di atas kepala supaya tidak tidur. Nah, jadi pengersa Abah juga mengajarkan kepada murid-muridnya, silakan. Karena berat sekali kalau riadoh melek. Jadi itu ya. Jadi kita setelah dimatikan kemudian dibangunkan. Kalau orang lain pengertian sumayumitukum itu adalah mati nanti gitu. Dimatikan nanti. Kemudian sumayuhyikum, kemudian dihidupkan. Nah, dihidupkan itu kalau pengertian umuman ya, yang bukan TKN, yang belum talqin, nanti dibangunkan di alam kubur. Ya, kalau kita mah sumayuhyikum itu talqin, dibangunkan. Yang tidur ya dibangunkan, yang mati dihidupkan dengan talqin. Selamanya tidak akan tidur lagi dan tidak akan mati lagi. Nah, tinggal langkah kelima nanti, summa ilaihi turja'un. Jadi nanti nunggu kontrakan kita, ruh dengan jasadnya habis, ya tinggal kembali sudah. Jadi itu yang menjadikan kita sangat harus bahagia, ya, tidak memikirkan kematian. Kemudian juga kita punya alat suci, pensucian jiwa. Jadi dikir kita itu dikir bukan sembarangan, bukan hanya mengucapkan. Dikir kita itu dikir latihan ruh, bolak-balik
ke la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya nanti tidak bertemu dengan Ijroil. Kita harus yakin bahwa kita yang sudah talqin dzikir itu tidak bakal dicabut nyawanya. Karena apa? Kita sudah latihan, sudah kembali dan kemudian berlatih terus. Ya, ketika kita menghirup napas, nah itu ternyata bukan semata-mata itu menghirup oksigen. Itu tuh tiupan ruh kehidupan dari Allah. Selagi Allah belum berhenti meniupkan ruh kehidupan kita, Al-Qudusnya, ya terus kita harus mengeluarkannya, gitu kan. Nah, berarti kan hidup, ruh kita ada, kita keluar lagi ruhnya dengan tata cara dzikir, metode dzikir, keluarkan sambil mengeluarkan napas, sambil mengucapkan la ke atas, ilaha susu kanan, illallah ke kolbu, ya. Nah, sambil habiskan napasnya, nanti tarik lagi gitu. Itu artinya ruh kita ini bolak-balik ke la ilaha illallah gitu. Jadi sehari semalam kita dilatih ruh kita bolak-balik ke Allah itu minimal 825 kali, ya, minimal gitu. Kalau yang sudah di atas rata-rata 1000, 2000, 3000, 4000 itu akan lebih lincah. Makanya sudah nikmat itu dikir tuh. Kalau apa namanya? Kalau kita itu jurus dengan set gitu. Jadi enak dikir tuh. Pakai metode itu. Ya. Dua, ya, berarti di samping satu latihan roh bolak-balik bikin kita. Kedua, pensucian jiwa. Pensucian jiwa, pembersihan kolbu. Jadi kita tuh selalu suci. Ya, selalu suci. Kalau sudah selalu suci, kembali kepada yang maha suci ya kapan saja. Karena kita awalnya suci, kembalinya juga harus suci. Berarti kita sudah siap kembali, gitu kan. Sudah siap karena pas disucikan terus oleh yang maha suci dengan dzikir la ilaha illallah. Jadi setiap kali sehabis waktu kita minimal 165 minimal. Nah, itu pembersihan dosa, pensucian jiwa. Nanti sambung lagi ke waktu yang lain, apalagi kalau kita sudah kecanduan, nggak usah nunggu sholat fardu lagi, saya mau dzikir sajalah, udah sholat apa dulu terus saya sholat dzikir lagi gitu. Supaya apa? Supaya lebih kitanya lebih suci, lebih lincah kembalinya ruh. Kemudian ketiga, dzikir kita itu dzikir pembentengan jiwa. Supaya apa? Supaya selalu siap siaga, tidak takut, ya, tidak takut kena pengaruh apa-apa. Diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, mau dari atas, mau dari bawah, ya. Mau diserang oleh siapa, mau diserang oleh apa, kita harus punya keyakinan kita tidak bakal mempan diserang oleh apapun juga, gitu. Karena apa? Kita sudah masuk ke benteng Allah. Allah sudah menjamin faqad umina min azab, aman dari azabku, aman dari siksaku, aman dari segala virus-virus yang akan mengganggu hati. Karena sudah dibentengi la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni faqad umina min azab. La ilaha illallah itu benteng. Siapa yang sudah mengucapkan, berarti masuk ke dalam bentengku. Siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, maka aman dari azabku. Jangankan kelas virus, ya, rajanya virus, apa saja, ya, jangankan kelas itu, neraka saja sudah dijamin tidak bakal nyamber, tidak bakal berani mengganggu atau berani mengenai ahli la ilaha illallah. Itu makanya kita
kita harus bahagia. Kemudian yang terakhir di dalam bulan Jumadi Tsaniyah itu ada huruf ya, huruf ke-11, huruf ke-10. Huruf ke-11-nya ta, ya, tilawah. Huruf ke-10-nya ya, yaitu yaum. Yaum itu hari. Ya. Hari itu yang dimaksud di kitab itu, kitab Pangarsa Abah, hari ini. Jadi kita meyakini segalanya itu di hari ini. Masuk surga ya di hari ini. Ya. Selamat ya di hari ini. Kembali kepada Allah ya di hari ini. Pokoknya hari ini itu hari akhir. Karena kita tidak tahu besok itu apakah kita masih hidup, apakah sudah jadi ahli kubur. Kan gak ada yang tahu. Maka hari ini, hari yang terakhir. Apa tugas kita hari ini? Pertama, ya lakukan seluruh amaliyah mursyid yang dicontohkan oleh Pangarsa Abah. Sholat-sholatnya, sholat sunnahnya, ya khotamannya, dikirnya, khotamannya, manakibannya. Itu aja. Keseharian kita itu mengerjakan itu. Tapi jangan terganggu profesi. Jangan terganggu pekerjaan kita sebagai pedagang, petani, pejabat, terus apa sajalah profesi. Justru dengan kita banyak berzikir, banyak amaliyah, mengamalkan amaliyah mursyid itu, kita giat, kita semangat dalam bekerja, semangat dalam bersilaturahmi, semangat dalam ibadah. Ya pokoknya semangat gitu, bukan loyo. Gitu ya. Jadi hari ini adalah di mana hari penghabisan. Adapun besok kita masih diberikan umur, ya kita yakini lagi besok tuh di hari besok tuh ya hari terakhir juga. Hari penghabisan. Besoknya masih hidup, ya begitu terus. Jadi hari ini harus senang, harus bahagia, maksimalkan ya amaliyah, muamalah. Pokoknya jangan ada kebingungan lah di hari ini. Jangan ada kesusahan. Ketika bingung saja atau susah, maka itu berarti kita sedang putus dengan Allah. Ya. Sedang putus, sedang tidak dzikir. Kalau sedang tidak dzikir berarti sedang kufur. Sedang menjadi orang kafir. Ya. Karena apa? Karena ketika kita putus dengan Allah, kata Allah, wa may ya'su an dzikri rahman, dan apabila lupa kepada Ar-Rahman, lupa kepada Allah, lupa dzikir, nuqayyid lahu syaitonan, maka kata Allah akan aku kaitkan hatinya dengan setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan akan menemani hatinya, menguasai hatinya, sehingga akan memutuskan ingatannya dengan Allah. Di situ terjadilah kegalauan, kegelisahan, ketakutan, kepanikan, wah macam-macam. Akhirnya bingung, akhirnya susah. Cepat, jangan dilama-lamain, dikir lagi. Dikir hobinya jalankan. Dikir hobi selalu jalan apabila dikir jaharnya banyak. Ya. Semakin banyak dikir jahar, maka otomatis dikir hobinya akan muncul. Kalau dikir jaharnya loyo, lemah, kurang, apalagi tidak benar cara dikirnya, maka jangan harap dikir kopinya jalan gitu. Tapi semuanya juga harus ada pembuktian. Pembuktiannya diantaranya harus muncul akhlak tanbih. Ya, yang tadi dibaca minimal ya. Di situ tanbih itu udah diringkas, isi tanbih itu ada 9. Makanya disebut 9 peradaban dunia.
ke yang lebih tinggi hormat, ke yang sejajar saling menghargai, jangan bertengkar, jangan bersengketa. Ketiga, kepada yang di bawah, ya, jangan menghina, harus saling tolong menolong. Keempat, kepada fakir miskin harus peduli. Yang kelima, jangan membenci makhluk Allah, bukan ulama saja, kepada siapapun dan kepada apapun. Bahkan pangersa Abah, jangan membenci iblis, karena kalau membenci ciptaan Allah sama saja dengan membenci penciptanya. Jangan membenci sesama ikhwan. Kalau kita benci kepada sesama ikhwan, sama dengan membenci gurunya. Ini luar biasa ini para sahabat. Yang keenam, jangan menyalahkan orang, ya. Jangan menyalahkan orang. Ya, apapun orang yang salah, jangan disalahkan oleh kita. Kalau kita bukan wajibnya menyalahkan. Karena yang wajib menyalahkan itu, kalau urusan hukum ya hakim, kalau urusan agama ya MUI, sudah ada yang punya kewenangan. Jadi kita nggak boleh gitu. Nah sekarang ramainya dunia ini, ramainya orang karena bukan fungsinya saling menyalahkan. Kemudian yang ke-7, ya, jangan memeriksa murid orang. Artinya itu kita jangan ingin tahu urusan orang, sampai membuka di HP itu status. Kita kan sering ingin tahu status orang, status dia, itu nggak boleh, sama dengan ingin tahu urusan orang gitu. Jadi udah orang lain sudah. Yang ke-8, jangan berhenti beramal, jangan tersinggung kalau kita sedang mengamal kebaikan, sedang berzikir, ada yang menentang, ada yang menghujat, ada yang, pokoknya jangan berhenti, udah terus mengamal walaupun disakiti orang gitu. Kemudian juga yang terakhir, yang ke-9, ya, harus mencinta, mesti beda deh. Kalau harus dengan mesti itu lebih tinggi lagi. Mesti menyayangi orang yang membenci kepadamu itu, kita lah barangkali nggak kuat menyayangi orang yang benci, ya jangan benci lagi lah, udah bagus tuh. Orang membenci kita jangan benci lagi. Itu ya. Jadi ahli manakib, ahli dikir, ahli khotaman, ahli manakiban, ahli riyado, ahli segala-gala ibadah harus diwujudkan, dibuktikan dengan akhlak, yaitu yang sudah dicontohkan oleh guru. Akhlak harus tanbih gitu. Makanya tanbih itu harus dibaca, dibolak-balik, kira-kira apalah kata per kata itu, karena muaranya ada di situ. Barometernya kita amaliyah itu ada di situ. Sudah sejauh mana akhlak kita dengan tanbih, cocokkan. Kalau belum, terus lagi evaluasi lagi, mungkin dikirnya belum benar, mungkin kurang banyak, mungkin kurang yakin gitu ya. Karena kalau yakin kuat gitu, keyakinannya kuat, dikirnya benar caranya sesuai petunjuk, kemudian jumlahnya banyak, maka dikir itu akan membuahkan akhlak, ya, akan membuah, walaupun tidak sesuai dengan tadi 9 peradaban dunia, ya paling kita mah berapanya gitu, ada bekasnya. Karena sabda pangarsa Abah dalam bahasa Sunda, diajar torekot teh kudu aya deuleun batur, katanya gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya belajar dikir itu harus ada bekasnya, gitu ya. Harus ada membekas. Kalau terlintas oleh air basah, kalau terlintas oleh api gosong, gitu. Terbakar oleh api gosong. Jadi harus bekas, harus ada bekas. Nah, bekasnya ini tadi tanbih. Jadi kita baca bolak-balik sampai, ya Allah, itu tidak ada yang punya yang lain. Makanya manakiban itu disebut rajanya majelis itu. Ya gini, tawasulnya tertata, ya. Kemudian dari mulai baca Al-Quran, ya,
kemudian dari baca sholawat. Itu kita dari MC dulu ya, dari MC. MC ini harus bahagia gitu. Kita ditunjuk oleh Pangersa Abah walaupun lewat Kiai Muhammad, sama saja itu semua kita berhikmat kepada Abah. Karena apa? Akan membawakan acara yang perayaan gitu, yang perayaan 9 kemenangan, ini judulnya. Manaqib Akbar. Waduh, luar biasa. Jadi petugas itu kita harus bangga. Tapi jangan minta gitu. Kalau saya minta ini jadi ini, ya nggak usah. Itu terserah aja. Terserah dapatnya apa gitu. Kemudian baca baca Al-Quran, baca sholawat turikiyah, kemudian baca tanbih. Baca tanbih itu hadirkan Abah Sepuh itu. Jadi bukan hanya orang itu yang baca, itu Abah Sepuh. Kira-kira nyurup Abah Sepuh tuh sama yang pembaca itu gitu. Kemudian yang tawasul. Yang tawasul itu membawa ruh. Kita mengusulkan gitu. Itu luar biasa. Kemudian manqobah. Manqobah itu Syekh Abdul Qadir Jailani harus nyurup ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Kata Tuhan saya, dibaca manaqibku, manqobahnya dibaca, aku hadir bersama. Jadi itu rangkaiannya luar biasa. Makanya kemarin ketika kita di Istiqlal tidak jadi ya, itu kalau kita bisa melihat matanya dibuka, itu hijabnya, itu bertebaran itu malaikat itu yang harusnya numpuk di Istiqlal ya, karena ya secara syariat mah ada larangan begitu, karena ada COVID, ada Omikron, ada Delta Corona. Tapi hakikatnya kita kalau terkumpul di Istiqlal hanya satu titik. Coba kalau dengan tidak jadinya di Istiqlal bertebar kemana-mana. Coba ada di Cirebon, yang dari Cirebon ke Banten, yang dari mana-mana ke Cirebon, itu manaqib di mana-mana. Itu para malaikat itu ribuan ya, miliaran, 124.000 para nabi pada kumpul di titik-titik manaqib. Bumi Indonesia pada saat kemarin itu oleh Pangersa Abah sudah diturunkan rahmat melalui Pangersa Abah. Ini luar biasa. Makanya Abah maklumatnya apa? Berita gembira. Saya membaca maklumat dari zaman dulu, Pangersa Abah baru ada yang namanya maklumat berita gembira. Coba, ya. Kenapa? Di surat Yunus ternyata, di surat Yunus itu apa? Kita sudah bisa membuktikan, dibaca di manaqib. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya para kekasih Allah ya, termasuk kita itu tidak pernah takut ya. Sudah dibuktikan tidak takut dengan Omikron. Hanya itu mah karena apa? Karena sesuatu hal kan gitu. Tapi udah bukti, udah niat, udah kesana ya. Nah, terus tidak pernah sedih ya. Menerima apapun, termasuk menerima pembatalan daripada manaqib Istiqlal. Tidak pernah kecewa kita. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka bergembira. Nah, di situ lahum, mereka selalu gembira, berita gembira, kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu makanya Pangersa Abah itu mengutip dari surat Yunus 62 yang kita tuh harus gembira saja. Gembira, bahagia, menerima apapun gitu ya. Jadi kesimpulannya, mari kita jadikan hari-hari kita ini hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang membahagiakan. Kalau kita belum merasa bahagia, terus dikirnya ditambah, terus dievaluasi cara berdikirnya mungkin kurang benar, kurang banyak, dan mungkin keyakinannya kurang kuat gitu. Kalau keyakinannya kuat, dikirnya benar caranya dan banyak jumlahnya, maka kita pasti bahagia, pasti senang dalam keadaan apapun. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita menjadikan orang yang paling bahagia di antara semua manusia ya. Karena apa? Karena punya
alat bahagia dan punya guru yang selalu membahagiakan. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah melalui karomah barokah pangersa Guru Agung Pangersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.